Sahabat seni, kembali lagi dengan saya Iskandar Jayakusuma di channel Kriya Ukir, tempat belajarnya seni ukiran kayu. Sahabat seni, di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengukir ornamen dengan metode tumpang tindih. Oke, yang pertama kita gunakan pahat kol ceper atau kol cepek ya, seperti ini. Nah, untuk alat ini bisa digunakan untuk media-media cekung-cekungan seperti ini ya teman-teman. Kalian bisa melakukan dengan secara pelan-pelan, hati-hati. Terus kemudian kalian bisa menggunakan alat ini, menggunakan pahat kol, maksud saya pahat kol yang agak lebih kecil. Terus kemudian kembali lagi dengan pahat kol yang cepek untuk membalikkan ornamen ini. Jadi kan cekungnya ke bawah ya. Terus kemudian yang tengah-tengah ini agak dikasih cembungan sedikit. Terus kemudian dicekungkan ke bawah seperti ini. Kemudian kalian bisa merapikan menggunakan pahat kol biasa yang kecil atau yang seukuran pada bagian sela-sela ornamen. Selanjutnya kalian bisa menggunakan pahat kol yang paling kecil untuk memberi coretan ornamen. Kalian bisa membuat coretan ornamen dengan dua ya. Terus kemudian dilanjut menggunakan pahat coret yang kecil untuk memberi coretan ornamen agar ornamen ini menjadi indah. Oke, kita lanjut di bagian sebelahnya, masih menggunakan pahat kol cepek atau kol ceper ya. Untuk tekniknya sama ya, kalian pahat terlebih dahulu bagian depan-depan, terus ke belakang secara perlahan ya teman-teman. Pastikan pahat kalian sampai ke bawah ya. Memahatnya sampai ke bawah, sampai menyatu dengan bagian yang dasar. Kemudian kalian gunakan pahat kol yang agak kecil untuk atau yang seukuran ya teman-teman, seukuran dengan garis ornamen. Ini saya menggunakan pahat kol cepek ya untuk memberi ornamen ini menjadi cembung. Jadi kan yang atasnya itu cekung, terus kemudian yang paling bawahnya itu kita cembungkan. Untuk alat pahat yang untuk mencembungkan itu tidak hanya sekedar pahat kol cepek saja, tetapi kalian juga bisa menggunakan pahat penguku. Kemudian kalian bisa menggunakan pahat kol biasa. Ini pahat kol biasa untuk membuat bagian ini menjadi cekung. Kemudian kita balas kembali menggunakan pahat kol cepek ya, karena bentuk cekungannya kan cekungannya itu kan dari awal kan kita sudah menggunakan pahat kol cepek biar nggak terlalu menjorok ke dalam. Terus jangan lupa untuk memberi ini ya, pahat kol yang kecil untuk merapikan bagian sela-selanya. Kemudian kalian juga bisa menambahkan coretan-coretan ornamen menggunakan pahat kol yang kecil. Kita kasih dua coretan, kemudian ditambah dengan pahat coret yang kecil untuk membuat coretan ornamen biar terlihat lebih hidup ya teman-teman. Oke, sekarang kita bagian yang ornamennya agak besar. Di sini saya masih menggunakan pahat kol cepek andalan saya ini. Nah, buat teman-teman yang ingin membeli alat pahat yang berkualitas, membeli alat pahat yang sama seperti di Kriya Ukir ini, kalian bisa langsung menghubungi nomor WA yang ada di pojok bawah ini ya teman-teman. Kalian bisa langsung menghubungi nomor WA tersebut, bisa konsultasi, bisa tanya-tanya, bisa curhat-curhat tentang seputar ukiran kayu. Nah, kemudian kita ini membuat bagian cembungan menjorok ke dalam menggunakan pahat kol biasa ya teman-teman. Setelah itu kita rapikan bagian sela-selanya. Ini wajib ya, kalau di Kriya Ukir ini harus wajib untuk membuat sela-selanya ini. Nah, selanjutnya kita gunakan pahat kol yang kecil untuk menambahkan atau mengkombinasikan coretan ornamen. Dilanjut dengan pahat coret yang kecil. Nah teman-teman, untuk pahat kol cepek ini
bisa digunakan untuk cembung, bisa digunakan untuk cekung ya. Karena pahat kol cepek ini kan bentuknya agak melebar gitu teman-teman. Nah ini kan sebenarnya bentuknya cembung ya. Tapi kalau kalian tidak punya pahat kol cepek, tetap bisa berkarya menggunakan pahat penilat biasa yang rata atau pahat penguku yang sudah dimodif yang seperti di video-video Greokir. Untuk di video ini saya masih menunjukkan tentang cara mengukir menggunakan pahat kol cepek dengan metode cembung cekung pada ornamen tumpang tindih. Dan upayakan dari tumpang tindihnya tersebut kalian harus memahat sampai rata ke bawah ya teman-teman. Bagian bawahnya itu sampai menyambung dengan dasar yang paling bawah. Jadi ini cembungannya itu semi cekung ya. Jadi kayak ada cekungan tapi bentuknya semakin bawah itu cembung. Gitu teman-teman. Untuk pahat kol cepeknya ini bisa dibolak-balik ya. Kalau cekungannya itu melebar itu bisa digunakan, tapi kalau misalkan cekungannya agak menciut terus tidak pas itu jangan dipaksakan karena bisa merusak kayu di samping-sampingnya. Nah ini di bagian ini kita cembung versi cekung, maksudnya gini ya, cembungnya itu ada tekstur cekungannya sedikit, jadi bentuknya saya tengkurapin sama saya saya bolak-balik itu ya teman-teman. Kemudian ujungnya ditambahkan dengan pahat kol biasa, kita curahkan ke dalam, dan selanjutnya sela-selanya ini kita rapikan. Nah, kemudian kita gunakan pahat kol yang kecil untuk menambahkan variasi coretan ornamen agar ukiran ini terlihat lebih wah ya, lebih mewah, lebih elegan, lebih enak untuk dipandang. Kemudian ditambahkan pahat coret. Oke, masih menggunakan pahat kol ceper atau kol cepek ya teman-teman. Nah sekali lagi buat teman-teman yang ingin membeli alat pahat yang berkualitas, pahat yang tajam, yang ketajamannya itu awet, kalian bisa langsung menghubungi nomor saya yang ada di pojok bawah ini, atau bisa langsung menghubungi di Instagramnya Greokir di @greokir7. Kalian bisa follow akun Instagram saya, dan kalian juga bisa melihat koleksi-koleksi hasil dari karya ukiran saya. Buat teman-teman yang benar-benar serius untuk belajar seni ukiran kayu, jangan ragu lagi untuk subscribe channel Greokir dan nyalakan tombol notifikasinya, karena di channel Greokir ini akan ada banyak sekali ilmu-ilmu tentang seni ukiran kayu, mulai dari mendesain atau menggambar ornamen, terus tahap-tahap mengukir, cara mengukir dengan mudah, terus dan ada juga finishing ukiran. Pokoknya masih banyak lagi lah. Oke teman-teman, inilah hasil dari tutorial kita hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat buat kalian semua. Semoga video ini bisa memberi motivasi dan referensi kalian dalam belajar seni ukiran kayu. Ketemu lagi di video-video selanjutnya. Salam dari saya, salam jiwa seni.